441 Kolosseum Istana Laut Besar. Shao Qingge telah kembali sadar setelah Oudamu melepaskan kendalinya. Ia mengerjap beberapa kali dan melihat sekeliling, sedikit bingung. Sesaat, ia menyentuh batu-batu di sekitar kolam kecil, dan sedetik kemudian, semua orang sudah berada di ruang bos. Rasanya seperti tak ada sedetik pun berlalu. Pengalaman yang aneh, seru Shao Qingge saat anggota Sleeping Gardenia datang untuk memeriksanya. Setelah berhasil mengalahkan Oudamu, air di dalam kolam kecil itu terkuras habis, dan sebuah lorong tersembunyi pun terungkap. Kemungkinan besar lorong itu mengarah lebih dalam ke jantung istana luar, di sanalah tujuan Izroth yang sebenarnya. Kelompok penyerang telah memasuki lorong tersembunyi di dasar kolam kecil yang telah dikeringkan. Meskipun pintu masuknya agak sempit dan gelap, bagian dalam lorong itu cukup luas dan diterangi dengan baik oleh karang-karang yang berpendar. Karang yang berpendar itu memancarkan cahaya lembut berwarna biru kehijauan yang secara naluriah membuat orang ingin bersantai. Saat mereka melangkah tergesa-gesa ke lorong, Izroth meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa buff serangan sementara Touch of Water Sprite yang diperoleh setelah menyelesaikan fase kedua, Oudamu. Nama keterampilan, sentuhan peri air. Tingkat keterampilan, tidak ada. Peringkat keterampilan, unik. Pasif, pengguna tidak terpengaruh oleh efek negatif lingkungan di dalam Sprite Dwellings. Selain itu, pengguna mendapatkan pengurangan kerusakan sebesar 15% terhadap semua makhluk laut dan meregenerasi 0,5% dari kesehatan dan mana maksimum mereka setiap 1 detik saat berada di dalam Great Sea Palace. Efek generasi meningkat 4 kali lipat di luar pertempuran. Catatan khusus, pasif ini otomatis dihapus saat keluar dari penyerbuan Great Sea Palace. Buff yang sangat berguna. Sayang sekali kalau kita kehilangannya begitu meninggalkan Istana Laut Besar. Hals menghampiri Izroth yang sedang memeriksa buff penyerbuan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudaraku, benda apa itu yang ada di punggungmu?" Ketika Hals menanyakan pertanyaan itu, semua orang di kelompok penyerang langsung fokus pada percakapan mereka. Mereka sama penasarannya, namun, tak satu pun anggota Sleeping Gardenia yang berani atau berhak bertanya. Pada akhirnya, akan aneh jika mereka tidak penasaran. Maksudmu cincin itu? Itu adalah kondisi dorman dari skill yang kau saksikan tadi. Anggap saja itu cara untuk menghemat energi, jawab Izroth. 100 lengan petir di punggung Izroth menghilang dan digantikan oleh cincin ungu melingkar yang terbuat dari energi petir ungu murni. Diameternya sekitar 1 meter dan setebal jari, tetapi daya penghancur yang terkandung di dalamnya luar biasa. Waktu kamu muncul dengan megah di sana, aku hampir nggak mengenalimu, kata Hals. Dia lalu melanjutkan, bagaimana kalau lain kali aku menunjukkan sedikit wajah dan tidak mengurangi agro? Itu perasaan yang paling memalukan bagi kami para tank, tahu. Hals berbicara dengan nada bercanda. Aku tidak bisa berjanji, jawab Izroth sambil tersenyum riang. Kelompok penyerang itu mempercepat laju mereka dan segera tiba di sebuah dinding gelembung tipis. Dinding itu berdiameter sekitar 20 meter, dan di sisi lainnya, terlihatlah arena bergaya gladiator, sebuah kolosem. Tanpa penundaan, kelompok penyerang melangkah melewati dinding gelembung tipis dan memasuki kolosseum besar. Peringatan sistem, Anda telah memasuki kolosseum Istana Laut Besar. Peringatan sistem, Anda telah secara otomatis memasuki fase akhir kolosseum Istana Laut Besar. Banyak api berbahaya yang bersembunyi di area ini. Begitu Izroth melangkah masuk ke dalam kolosem, indera penglihatan energinya aktif. Seketika, ia merasakan 2 api dahsyat yang menyaingi api Oudamu dalam hal kuantitas. Namun, ada harmoni yang terjalin di antara kedua api itu, yang tidak dimiliki Oudamu. Sedangkan api-api lainnya, kemungkinan besar mereka adalah monster elit, dilihat dari kualitas apinya. Izroth menonaktifkan indera penglihatan energinya sambil mengamati informasi tentang fase penyerbuan terakhir dengan cepat. Sekilas, tujuannya tampak masuk akal. Namun, yang paling menarik perhatian adalah hadiah yang tercantum di bagian paling bawah. Tidak buruk. Tahap akhir, Kolosseum Istana Laut Besar. Tingkat kesulitan fase, Hardcore. Tingkat yang direkomendasikan, 54. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 24. Status fase, belum selesai. Tujuan,
bersihkan Colosseum of the Great Sea Palace, dan kalahkan Sea Bound Lovers, Hesky dan Mona. Batas waktu, tidak ada. 0/1 selesaikan, Colosseum Istana Laut Besar. Opsional. 0/1 kalahkan monster boss Hesky, Malaikat Laut dan Mona, anak laut yang lincah. Hadiah. Minus 1.500.000 EXP. Minus 50% peluang untuk menerima X1, peti harta karun peralatan langka. Hadiah, Colosseum selesai. Naik 1 level. Asterisk persyaratan, pemain harus di bawah level 50. Minus 4% peluang untuk menerima X1, peti harta karun peralatan epik. Napas laut besar, pasif permanen. Bukan hanya level seseorang akan naik 1 level jika mereka di bawah level 50, tetapi juga ada peluang 4% untuk mendapatkan perlengkapan berkualitas epik. Belum lagi, bahkan ada skill pasif permanen yang bisa mereka dapatkan. Ini adalah kesempatan besar, terutama untuk guild papan atas, seperti Sleeping Gardenia. Jika mereka bisa mendapatkan item berkualitas epik lainnya, status mereka di antara guild papan atas akan melambung tinggi. Namun, tampaknya menyelesaikan Colosseum adalah pilihan. Bahkan jika seseorang memilih untuk tidak melakukannya, mereka tetap akan menerima hadiah dasar, dan itu akan dianggap sebagai penyelesaian fase terakhir. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Izroth putuskan? Karena Izroth yang memimpin penyerbuan, sudah sewajarnya dia yang memutuskan apakah mereka akan mencoba membersihkan Colosseum atau tidak. Mariposa mengerutkan kening sambil berpikir keras. Apakah hadiah-hadiah ini cukup untuk menarik perhatian Izroth? Haruskah ia meminta bantuan Izroth untuk menyelesaikan fase terakhir ini sebagai bantuan pribadi? Meskipun ia berutang banyak padanya, akan sangat sepadan jika mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 item berkualitas epik lainnya. Namun, satu-satunya masalah adalah Izroth tampaknya memiliki tujuan sendiri. Apakah ia bersedia mengambil risiko yang tidak perlu? Lagi pula, belum ada yang diketahui tentang Colosseum. Yang mereka tahu, itu bisa berupa serangkaian pertarungan 1 lawan 1 atau bahkan pertandingan gaya gauntlet. Pada akhirnya, kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja tanpa sepatah kata pun. Karena itu, Mariposa memutuskan untuk bertanya kepada Izroth. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Izroth sudah berbicara. Karena kita sudah sampai sejauh ini, ada baiknya kita selesaikan masalah ini sampai akhir, ujar Izroth. Ia kemudian melanjutkan, apapun bentuk Colosseum ini, kita akan menjadi orang-orang pertama yang menaklukkannya. Sementara itu, di sebuah ruangan yang terletak di jantung lapisan dalam Istana Laut Besar. Di atas meja marmer berwarna pelangi yang elegan, terdapat total 14 bola berwarna aqua. Namun, tidak seperti sebelumnya, hanya 2 dari 14 bola yang menyala. Cahaya pada salah satu bola berwarna hijau, sementara yang lainnya berwarna perak. Bagaimana Odamu bisa kalah dari para overseer itu? Apa dia malas? Suara yang hampir terdistorsi terdengar dari bola hijau itu. Meskipun agak suka main-main, kebencian Odamu terhadap para overseer sangat dalam. Dia pasti tak akan bermalas-malasan. Suara terdistorsi bergema dari bola perak itu. Bagaimanapun, sepertinya mereka sudah sampai di Colosseum. Apakah menurutmu mereka akan menerima tantangannya? Bola hijau itu berbunyi. Apakah mereka menerimanya atau tidak? Itu penting. Nasib mereka sudah ditentukan. Benar, kan, Hesky? Bola perak itu bergema. Kau benar, Mona. Bola hijau itu menjawab. Lagi pula, apa yang perlu dikhawatirkan? Tempat itu diciptakan oleh Kerer. Meskipun ia memasuki kondisi torpor, ia meninggalkan secercah tekad untuk mengelolanya, kekuatannya tetap tak bisa diremehkan. Adakah overseer yang berani menantangnya? Bola perak itu terkekeh. Cahaya dari kedua bola itu meredup saat gema kedua suara itu menghilang. Mariposa diam-diam merasa lega dengan pilihan Izroth. Jika ada keraguan yang pernah mengganjal di hatinya sebelum momen ini, semua itu lenyap tanpa jejak. Mulai sekarang, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi di masa depan, Gardenia tidurnya akan berpihak pada Izroth. Kelompok penyerang berjalan maju hingga mereka tiba di pusat Colosseum. Keren, tanah bergetar hebat saat sorak-sorai dan gemuruh kerumunan bergema di seluruh Colosseum. Namun,
yang aneh adalah tidak ada orang lain di dalam kolosem itu sendiri. Dari mana suara ini berasal? Berisik sekali, seru Guan Yu saat mendengar sorak-sorai yang tiba-tiba. Tiba-tiba getaran berhenti dan suara kerumunan pun mereda. Selamat datang para pelancong. Aku Kerer, pemilik kolosem agung istana laut besar ini. Katakan padaku, apakah kau ingin menantang kolosumku? Suara itu bergema di seluruh kolosem. Peringatan sistem, apakah Anda ingin menantang koloseum istana laut besar? Peringatan, setelah menerima, Anda harus menyelesaikan tugas ini agar berhasil menyelesaikan penyerbuan. Kami terima, jawab Izrod tanpa ragu. Apa dia tipe orang yang takut menerima tantangan? Aku suka gayamu. Kau lumayan, untuk seorang overseer yang menjijikkan, ujar Kerer. Ia kemudian melanjutkan, meskipun kalian adalah pengawas, aturan koloseum yang sama berlaku bagi siapapun yang memasuki tempat suci ini. Bertahan hidup atau mati. Setelah pernyataan itu, suara Kerer menjadi pelan ketika gerbang-gerbang di semua sisi kolosem mulai terbuka. Bersamaan dengan itu, air mulai mengalir ke tengah kolosem. Meskipun mengalir perlahan, dengan kecepatannya saat ini, hanya butuh sekitar 10-15 menit bagi seluruh kolosem untuk terendam air. Tetap waspada, Mariposa memperingatkan saat Gardenia yang tertidur memposisikan diri kembali ke formasi pertempuran. Hahaha, aku selalu ingin menjadi gladiator seperti dalam cerita-cerita lama, kata Guan Yu sambil mengacungkan guan daunnya. Bagaimana kau bisa menikmati olahraga biadab seperti itu? Ziyi mendengus sambil membidik salah satu gerbang yang terbuka. Dari salah satu gerbang keluar makhluk laut humanoid yang tingginya hampir 2 meter dengan jari-jari berselaput dan kaki dengan kulit hijau bersisik dan mata hitam seperti manik-manik. Nama, Bicross Elite. Tingkat, 50. HP, 200.000, 100%. Efek Hardcore, Propagate Erosi. Totalnya ada 8 gerbang. Di atas setiap gerbang terdapat 6 batu permata yang memancarkan rona merah, bersama 2 batu permata yang ukurannya 2 kali lipat, satu berwarna hijau dan yang lainnya berwarna perak, ditempatkan di atasnya. Setiap gerbang melepaskan Bicross dengan efek hardcore yang identik, dan ketika makhluk laut itu keluar dari gerbang, salah satu batu permata merah menjadi tembus cahaya. Setiap Bicross dilengkapi dengan semacam baju zirah dan senjata yang berbeda-beda untuk setiap makhluk. Kecepatan mereka ternyata lambat dan kaku, mereka tampak tidak terburu-buru untuk bertempur. Namun, seiring air yang perlahan mengalir ke dalam kolosem, kecepatan Bicross mulai meningkat secara signifikan. Jadi, kita tinggal kalahkan saja orang-orang ini, lalu kita akan membersihkan koloseum. Tanya Hals. Tapi, bukankah ini terlalu mudah untuk mendapatkan skill permanen dan kesempatan mendapatkan item berkualitas epik? Nama, Bicross Elite. Tingkat, 50. HP, 400.000, 100%. Efek Hardcore, Masal Pelunakan. Namun, 10 detik kemudian, sebelum gelombang pertama Bicross yang lambat sempat mencapai kelompok penyerang, gerbang-gerbang melepaskan gelombang Bicross kedua dengan serangkaian efek Hardcore yang berbeda. Di saat yang sama, satu lagi batu permata merah menjadi bening. Kini, hanya tersisa 4 yang tersisa di atas setiap gerbang. Ekspresi wajah Mariposa menggelap. Ia segera menyadari cara kerja gerbang-gerbang itu. Setiap kali Bicross melangkah keluar, salah satu batu permata di atas gerbang akan kehilangan kilaunya. Mereka kemudian harus bersiap menghadapi serangkaian efek dahsyat baru dari setiap gelombang Bicross baru, yang semuanya monster elite. Lebih parahnya lagi, kecepatan mereka kini melambat. Tetapi Mariposa mengamati bahwa mereka menjadi lebih cepat seiring bertambahnya air yang muncul di medan perang. Meskipun kemampuan Izrod sangat kuat, Mariposa yakin pasti ada batas penggunaannya. Jika kemampuan itu habis, akankah mereka mampu menghadapi gelombang Bicross? 442 membersihkan Bicross. Mereka tidak terlalu menjadi ancaman dengan kecepatan mereka saat ini. Izrod mengamati pergerakan Bicross dan menyadari bahwa bahkan pengguna tipe kain dengan kelincahan yang buruk pun akan mampu berlari lebih cepat dari mereka. Namun, jika mereka seperti duyung yang ia hadapi di ruang bawah tanah makam istana laut, kecepatan mereka saat terendam air tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi mengingat susunan unik kelompok penyerang mereka. Tidak seperti Blue Oasis yang menggunakan 2 tank,
17 damage dealer, dan 5 supporter, Izroth memilih menggunakan 4 tank, 12 damage dealer, dan 8 supporter. Biasanya, jenis barisan seperti ini tidak disukai, namun, Izroth menganggap ini perlu untuk mengalahkan Sprite Dwellings, setidaknya bagi anggota Sleeping Gardenia saat ini. Pasukan utama Sleeping Gardenia, garda teratai yang dipimpin oleh Valkyria, tidak menemani Mariposa. Oleh karena itu, meskipun para pemain yang dibawanya bisa dibilang elit, mereka tidak selevel dengan anggota inti. Belum lagi, Mariposa pergi ke raid dengan tujuan mengintai. Cara teraman untuk mengintai Dungeon dan raid adalah dengan damage dealer minimal dan tank serta pendukung yang berlimpah. Ini juga merupakan alasan utama di balik ketidakhadiran Valkyria dan Lotus Guard. Ziyi, aku serahkan komando pertempuran ini padamu, ujar Izroth tanpa bergeming dari posisinya. Ziyi dan anggota kelompok penyerang lainnya terkejut dengan keputusan tiba-tiba Izroth untuk menyerahkan komando. Apakah ada sesuatu yang tidak terduga terjadi? Baiklah, serahkan saja padaku. Apa kau punya permintaan? Jawab Ziyi. Meskipun terkejut, itu hanya karena keputusan Izroth muncul tiba-tiba. Tidak ada yang khusus. Bertahan sampai mereka semua musnah saja sudah cukup, jawab Izroth. Ziyi mengangguk kecil sambil segera mulai mengorganisasikan kelompok penyerang untuk menghadapi Bikrosh. Semuanya dibagi menjadi 4 kelompok. 1 tank, 3 damage dealer, dan 2 support per kelompok. Setiap kelompok harus mengelola 2 gerbang. Tank, tujuan utama kalian adalah mengelompokkan monster dengan aman. Setelah mereka berkumpul, kita akan mengeluarkan semua skill AoE yang kita miliki dan mencoba menghabisi mereka sekaligus. Perintah Ziyi. Ia sadar bahwa ini akan membuat pasukan mereka menipis untuk sementara, namun, apa pilihan yang mereka miliki? Kurangnya damage dealer secara keseluruhan, ditambah kelebihan tank dan support, membuat ini adalah tindakan terbaik mereka. Tentu saja, tindakan terbaik yang mutlak adalah Izroth bertindak sendiri dengan keahlian yang ia gunakan untuk mengalahkan Oudamu. Jika ia menggunakan itu, maka Bikrosh ini hanya akan menjadi gerombolan umpan. Namun, ia tahu pasti ada alasan mengapa Izroth memilih untuk tidak melakukannya. Kelompok penyerang mengikuti perintah Ziyi dan berpasangan dalam 6 kelompok. Namun, ada satu kelompok yang hanya beranggotakan 5 pemain dan kekurangan seorang damage dealer. Ziyi mengatasinya dengan menggabungkan 2 damage dealer paling andal, Guan Yu dan Mariposa. Adapun alasan mengapa kelompok ini kekurangan 6 pemain adalah karena Izroth belum beranjak dari tempatnya berdiri. Sebenarnya, akan jauh lebih cepat jika Izroth ikut bertarung. Namun, ada batas waktu untuk negara ketiga, senjata surgawi. Meskipun saat ini sedang tidak aktif, begitu Izroth memasuki pertempuran, senjata itu akan aktif kembali. Siapa yang tahu bahaya macam apa yang akan datang? Jika memungkinkan, Izroth ingin menyimpan negara ketiganya, senjata surgawi sampai mereka menghadapi ancaman yang sesungguhnya. Namun, ini bukan berarti ia berencana untuk berdiam diri dan menyaksikan kelompok penyerang itu bertempur. Di bawah komando Ziyi, kelompok penyerang terlibat dalam pertempuran sengit melawan Bikrosh. Awalnya, pergerakan Bikrosh dan serangan mereka mudah dikendalikan karena kecepatan mereka yang lambat. Namun, seiring berjalannya waktu dan permukaan air di Kolosem naik setengah meter, kecepatan keseluruhan kelompok penyerang berkurang. Sedangkan untuk Bikrosh, pergerakan mereka telah meningkat secara signifikan. Hal ini membuat manuver mereka semakin sulit sebebas sebelumnya. Lebih lanjut, kurangnya pengalaman tim penyerang mulai terlihat karena berbagai kesalahan terus-menerus dibuat. Ziyi berusaha sebaik mungkin untuk memberikan perintah dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Namun, sebaik apapun perintahnya, percuma saja jika mereka yang terlibat tidak mampu melaksanakannya. Ziyi mengerutkan kening melihat kecerobohan beberapa anggota penyerang dari Sleeping Gardenia. Hal itu tidak terlalu terlihat dalam pertarungan melawan Oudamu karena pertarungan itu memang dirancang untuk menguntungkan mereka. Namun, kini, kurangnya pengalaman dalam situasi berisiko tinggi terlihat jelas di antara sebagian besar pemain Sleeping Gardenia. Namun, Ziyi tidak membiarkan hal ini menghalanginya. Luna, bantulah sebagian penyembuhan untuk kelompok di sebelahmu. GG. Saat Ziyi memberikan perintah baru, Izroth mengamati gerbang dengan saksama, atau lebih tepatnya, batu permata yang terletak di atas gerbang.
Setiap 10 detik, salah satu batu permata kehilangan kilaunya, dan gelombang Bikrosh baru keluar dari gerbang. Pola ini sepertinya tidak akan berubah. Mengenai dua batu permata unik itu, mungkinkah ada hubungannya dengan dua api yang kurasakan sebelumnya? Dulu, ketika Izrod menggunakan indera penglihatan energinya setelah pertama kali memasuki Kolosem, ada dua api yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Namun, yang menonjol adalah meskipun semua api merah lainnya identik dalam segala hal, kedua api unik itu berwarna hijau dan perak. Karena batu permata itu memiliki warna yang sama persis dengan api yang muncul pada indera penglihatan energinya, Izrod yakin terlalu berlebihan untuk menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Jika kedua api unik itu berhubungan dengan batu permata di atas 8 gerbang, maka kemungkinan besar lawan terakhir yang menunggu mereka di Kolosseum ini bukanlah monster elit, melainkan monster boss. 1 menit berlalu dengan cepat ketika kelompok penyerang berjuang keras menahan Bikrosh, yang kini berjumlah 50 orang. Mereka berhasil membunuh beberapa Bikrosh, tetapi semakin lama waktu berlalu, semakin kuat makhluk-makhluk laut itu karena air di Kolosem telah naik hingga 1 meter. Tak perlu dikatakan lagi, kelompok penyerang tersebut kesulitan untuk tetap hidup, terutama dengan efek hardcore baru yang diperkenalkan pada setiap gelombang Bikrosh. Kabar baiknya adalah tank-tank tersebut berhasil mengumpulkan Bikrosh ke satu area. Sekarang, lepaskan semua skill AOE-mu. Jangan ragu, seru Ziyi sambil melepaskan anak panah ke udara yang terbagi menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Akhirnya, ratusan anak panah menghujani Bikrosh. Pada saat yang sama, setiap anggota kelompok penyerang yang memiliki keterampilan kerusakan AOE melancarkan gerakan mereka. Tornado yang berkobar, tarian 1000 pisau, hujan tinju kehancuran. Kelompok penyerang melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Bikrosh yang berkelompok. Sebuah tornado yang berkobar menyapu monster laut, diiringi badai pisau lempar dan rentetan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Kerusakan yang ditimbulkan masing-masing individu tidak terlalu besar, tetapi bersama-sama, kelompok penyerang berhasil membunuh 4 Bikrosh dan melukai banyak Bikrosh lainnya. Bagus, semangat terus, semuanya, kata Ziyi dengan nada menyemangati. Kalau mereka terus begini, Bikrosh pasti akan musnah setelah beberapa gelombang serangan AOE lagi. Namun, tepat ketika segalanya berjalan lancar, kelompok penyerang menerima peringatan yang hampir membuat mereka mengutuk sistem. Peringatan sistem, semua Bikrosh akan memasuki kondisi marah dalam 15 detik. 15 detik tidak cukup, gumam Ziyi dalam hati dengan alis berkerut. Dengan mempertimbangkan cooldown semua orang, mustahil bagi mereka untuk menghadapi semua Bikrosh sebelum mereka memasuki kondisi mengamuk. Menghadapi begitu banyak monster elit yang mengamuk, Ziyi mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ziyi melirik ke arah Izrod. Sudah lebih dari 1 menit dan dia masih belum bergerak. Dia bilang mereka bertahan sampai, mereka, semua keluar. Namun, 10 detik baru saja berlalu, dan tidak ada yang tersisa dari 8 gerbang. Batu permata hijau dan perak masih menyala, namun, semua batu permata merah sudah lama meredup. Jadi, jika Izrod akan bergerak, sekaranglah saatnya. Sepertinya mereka tidak akan bergerak sampai semua ini selesai. Meskipun kurasa ini menguntungkan kita. Ketika Izrod melihat batu permata hijau dan perak itu tetap tidak berubah setelah 10 detik berlalu, tanpa bergerak dari tempatnya berdiri, gelombang energi mistis yang dahsyat terpancar dari tempatnya. Pada saat yang sama, tekanan yang luar biasa melanda seluruh Kolosem. Para anggota kelompok penyerang tidak dapat menahan tekanan ini, tetapi Bikrosh, yang kecepatannya telah mencapai ketinggian baru, tiba-tiba kewalahan dan terpaksa mundur. Bunyi klik dan siulan bernada tinggi bergema di seluruh Kolosem. Bunyinya mirip suara paus raksasa. Bunyi itu bergema 2 kali sebelum berhenti tiba-tiba. Saat berakhir, jumlah Bikrosh, yang awalnya berjumlah 50-an, berkurang menjadi kurang dari 10. Kelompok penyerang itu belum bisa memahami apa yang terjadi karena serangan itu datang tiba-tiba. Di mata mereka, Bikrosh telah menghilang saat tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Apakah ini memang seharusnya terjadi? Sejak kapan monster dengan HP lebih dari 100.000 berubah menjadi debu? Mereka baru menyadari nasib Bikrosh setelah melihat catatan pertempuran. Namun, itu tidak masuk akal. Di catatan pertempuran,
disebutkan bahwa serangan itu berasal dari Izroth, namun, ia tidak melangkah satu langkah pun dari tempatnya berdiri. Yang lebih keterlaluan lagi adalah jumlah kerusakan yang ditunjukkan dalam catatan pertempuran. Minus 100.000, minus 100.000, minus 100.000. Kerusakan 100.000 yang sempurna. Bagaimana dia bisa menghasilkan kerusakan sebanyak itu tanpa perlu mengangkat satu jari pun? Mariposa dan anggota Sleeping Gardenia menatap Izroth seolah-olah dia orang aneh. Berapa banyak lagi rahasia dan keahlian tingkat kartu truf yang disembunyikan orang ini? Rasanya seperti mengupas satu lapisan, tetapi menemukan dua hal lagi yang belum terungkap. 443 lagu Paus Skakmak, dua bos dalam satu pertarungan. Ia berpikir setelah waktu yang mereka habiskan bersama di alam dogma yang kacau, dan kemudian lagi dengan kemunculan lengan-lengan petir, ia tak akan pernah terkejut oleh Izroth. Namun, ia segera terbukti salah. Mungkinkah ia masih dianggap pemain? Apakah ia diam-diam seorang bos penyerbuan yang menyamar? Tentu saja, semua orang tahu bahwa gagasan seperti itu konyol. Tapi, bagaimana lagi kekuatannya yang absurd bisa dijelaskan? Ini benar-benar serangan brutal, sungguh. Siapa yang tahu ini akan berguna? Yang tidak diketahui kelompok penyerang itu adalah bahwa skill yang digunakan Izroth bukanlah miliknya. Skill itu adalah hadiah dari entitas tertentu yang ia temui di ruang bawah tanah makam Istana Laut bernama Skakmak, pemilik asli skill yang baru saja ia gunakan, yaitu lagu Paus Skakmak. Nama keterampilan, lagu Paus Skakmak. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, tidak diketahui. Aktif, melepaskan lagu Paus Skakmak yang memberikan 25.000 kerusakan ke semua musuh dalam radius 100 meter. Skill ini mengabaikan semua pertahanan musuh. Memberikan kerusakan 4 kali lipat ke semua makhluk laut non-boss. Kegunaan, 2/4. Catatan khusus, skill ini hanya bisa digunakan di dalam area Sea Palace. Monster boss yang terkena skill ini tidak akan memberikan EXP atau loot drop kepada pengguna. Sejujurnya, Izroth tidak pernah menyangka akan menggunakan skill itu setelah meninggalkan ruang bawah tanah Sea Palace Graveyard. Lagi pula, meskipun ia tahu ada lapisan lain di Sea Palace, tidak ada jaminan saat itu ia akan menemukan lokasi lain. Karena itu, ia mengesampingkan skill Skak Maxwell Song, mengingat skill itu hanya bisa digunakan di area Sea Palace. Karena Izroth tidak membutuhkan keahlian untuk menyelesaikan ruang bawah tanah, ia memilih untuk membiarkannya, dan ia senang telah membuat pilihan tersebut. Jika tidak, ia mungkin harus menggunakan keadaan ketiganya, senjata surgawi untuk menghadapi Bikrosh. Meskipun negara ketiga, lengan surgawi tampak maha kuasa, ia bukannya tanpa kelemahan. Salah satunya, jika Izroth menyerang target tertentu dan target tersebut selamat, maka lengan petir hanya dapat menargetkan satu individu tersebut. Mustahil mengendalikan setiap lengan petir secara terpisah, setidaknya untuk saat ini. Ini akan membuatnya membuang banyak waktu berharga untuk membersihkan Bikrosh. Sebaiknya bersiap dengan baik untuk segala kemungkinan, apalagi jika situasinya belum pasti. Fokuskan Bikrosh yang tersisa dan habisi mereka sebelum mereka mengamuk. Ziyi menyadarkan semua orang dan menarik mereka kembali ke dunia nyata. Masih ada beberapa Bikrosh yang selamat karena efek bulk hardcore mereka. Namun, mereka telah mengalami kerusakan parah dan berada di ambang kematian. Dalam sekejap mata, kelompok penyerang menghabisi Bikrosh yang tersisa. Tak satu pun makhluk laut yang mencapai kondisi amukannya. Jumlah pengalaman yang diperoleh dari membunuh lebih dari 50 monster penyerang elit hardcore tidaklah sedikit, dan hampir setiap anggota penyerang naik level sekali dalam prosesnya. Namun, Izroth hanya mendapatkan sekitar 2% experience-nya. Setelah menghabisi monster-monster di luar Spirit Dwelling, levelnya naik menjadi 49. Namun, setelah mencapai level 49, kesulitan mendapatkan experience meningkat pesat. Bahkan mengalahkan boss raid hardcore seperti Oudamu hanya memberikan Izroth experience 18%. Namun, hal ini wajar mengingat level 50 merupakan milestone yang sangat penting bagi para pemain RML. Setelah Bikrosh terakhir tersingkir, air di dalam Kolosseum surut, dan 8 gerbang ditutup. Sudah berakhir. Apa kita menang? Tanya salah satu anggota Sleeping Gardenia. Ketika tim penyerang menyaksikan air surut dan gerbang-gerbang tertutup,
pikiran pertama mereka adalah mereka telah berhasil membersihkan Kolosem. Namun, setelah menyadari bahwa sistem belum mengonfirmasi kemenangan mereka, mereka menduga bahwa semuanya belum berakhir. Tepat saat pikiran ini terlintas di benak mereka, dua gerbang baru muncul di dinding Kolosem. Satu gerbang memiliki batu permata hijau di atasnya, dan gerbang lainnya memiliki batu permata perak di atasnya. Sepertinya mereka akhirnya muncul, meskipun penyerang ini tahu bagaimana caranya bersikap kejam. Dari gerbang bertahtakan batu permata hijau, muncullah sosok humanoid pria tampan yang mengenakan pakaian longgar, kaki berselaput, sisik hijau cemerlang di kedua sisi tubuhnya, mata hijau tajam, dan rambut pendek berwarna biru kehijauan. Yang paling menonjol dari pria ini adalah lengan kanannya yang terbalut baju zirah besar, dan di bahu kanannya tumbuh sayap hijau indah yang membentang sepanjang 2 meter. Di gerbang bertahtakan batu permata perak, muncullah sosok perempuan cantik berpakaian elegan. Rambutnya panjang keemasan hingga mata kaki, matanya sewarna madu, dan sisik kuning di kedua sisi tubuhnya. Di bahu kirinya tumbuh sayap perak yang ukurannya sama dengan sayap sosok laki-laki. Ia juga mengenakan banyak perhiasan bertatahkan batu permata citrin. Namun, yang paling mencolok adalah di bawah kakinya terdapat 5 cakram yang ditumpuk dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Setiap cakram berukuran sekitar 20–25 cm dan sangat tipis. Setiap langkah sosok perempuan itu, kakinya tak pernah menyentuh tanah, dan jarak antar cakram tetap sama. Makhluk laut laki-laki itu bernama Hesky, dan makhluk laut perempuan bernama Mona. Nama, Hesky, Malaikat Laut Bos Serangan. Tingkat, 55. HP, 31.278.500 100%. Efek hardcore, diperkuat. Nama, Mona, anak laut yang lincah bos serangan. Tingkat, 55. HP, 31.278.500 100%. Efek hardcore, dipercepat. Dua bos. Apa mereka harus melawan keduanya secara bersamaan? Akan tetapi, kelompok penyerang itu tidak perlu berpikir panjang sebelum orang yang bernama Hesky melompat maju dan menghantamkan sarung tangan raksasa di lengannya ke tanah. Karena kalian sudah datang, jadikan tempat ini kuburan kalian, Overseers. Oceanic Resurgence. Raung Hesky saat tanah di dekat Kolosem berguncang. Sesaat kemudian, lapangan di bawah para pemain kelompok penyerang menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Hindari! Teriak Zi sambil cepat-cepat menyingkir dari retakan tanah, namun, sudah terlambat bagi beberapa anggota Sleeping Gardenia yang lambat bereaksi. Tiba-tiba, semburan air yang deras menyembur dari bawah kaki setiap anggota kelompok penyerang. Mereka yang terkena terlontar ke udara akibat tekanan air yang luar biasa besar dan menerima kerusakan yang tidak bersahabat. Izrod menghindari jet air tersebut karena lengan petir telah meninggalkan keadaan tidak aktifnya dan meletus dari cincin ungu di punggungnya. Namun, bahkan sebelum ia sempat menarik napas penuh, indera jiwanya aktif dan membuatnya kembali menghindar secara naluriah. Set, 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 set. Suara yang hampir terdengar seperti desisan berbisik itu berasal dari sebuah benda yang melayang melewati Izrod. Saat matanya terpaku pada benda itu, ia melihat bahwa benda itu cocok dengan salah satu cakram yang ada di bawah kaki Mona. Kecepatan cakram itu akan sedikit merepotkan. Izrod sendiri tidak khawatir untuk menghindari cakram-cakram itu. Namun, kelompok penyerang mereka saat ini tidak sepenuhnya berisi pemain yang bisa disebut lincah. Hal ini membuat bos penyerang seperti Mona menjadi salah satu musuh terbesar mereka. Beberapa pemain yang cukup beruntung untuk menghindari water jet justru terkena serangan cakram tanpa ampun. Total ada 8 cakram yang mengenai pemain atau meleset dari beberapa anggota raid yang lebih waspada. Mata Izrod mengikuti cakram-cakram itu saat mereka bertemu di jalur yang sama seolah-olah menyelesaikan tugas mereka dan kembali dari tempat mereka berasal. Mona menendang udara dengan kaki kanannya saat 4 cakram jatuh ke posisi semula di kakinya. Kemudian, dengan cepat dan anggun, ia membalikkan badan dan mengayunkan kaki kirinya keluar saat keempat cakram yang tersisa kembali ke posisi semula. Tarian pertama laut, himne bunga lili air yang memudar. Mona melancarkan satu tendangan cepat dengan kedua kakinya. Tendangan itu begitu cepat sehingga kaki Mona tampak kabur ketika digerakkan,
sementara 4 dari 5 cincin di bawah masing-masing kakinya melesat dengan kecepatan tinggi ke arah kelompok penyerang. Sepertinya aku harus mengurusnya terlebih dahulu. Baiklah, aku akan kembali ke Amaharpe untuk bertemu dengan manajer guild. Karena gulungan pengembalianku masih dalam masa pendinginan, aku harus melakukan perjalanan darat. Kalian semua bisa berkonsentrasi menjelajahi setiap sudut tempat ini. Kapten Nivel, Kapten Nidavellir, kuserahkan tanggung jawab ini padamu, kata Asgard sambil meninggalkan kelompok itu dan dipindahkan keluar penyerbuan. Penyerbuan ini merupakan campuran keberhasilan dan kegagalan, namun, ia yakin bahwa secara keseluruhan, Blue Oasis-nya telah muncul sebagai pemenang utama. Kau dengar ketua guild, Vayne, ambil satu kelompok dan... Saat Nidavellir memberi perintah, Vanaheim berjalan ke sudut ruangan yang terpencil di mana seorang pemain berdiri sendirian. Pemain ini tak lain adalah Niflheim. Setelah Izroth pergi, semua orang mengira ia akan melupakan masalah ini dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, tampaknya ia tidak berniat mengingkari janjinya. Beberapa anggota Blue Oasis menghormati pilihannya. Jika mereka berada di posisi yang sama dengan Niflheim, akankah mereka rela melepaskan posisi kapten yang menguntungkan hanya untuk memenuhi janji lisan? Ketika Vanaheim mendekati Niflheim, ia melihat raut wajah tenang di wajahnya. Namun, ia tahu betul betapa besar kepedulian Vanaheim terhadap Blue Oasis dan pengorbanan yang rela ia lakukan demi keselamatannya. Apakah kau datang untuk meyakinkanku bahwa pilihanku salah, Tian Xuyinwen? Tanya Niflheim. Vanaheim, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan menjawab, kurasa kau membuat pilihan yang tepat. Meskipun harus kukatakan, Blue Oasis tidak akan sama tanpamu di sini. Apa rencanamu setelah meninggalkan tempat ini? Niflheim agak terkejut dengan kata-kata Vanaheim. Ia menduga Vanaheim akan mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, seperti yang telah dilakukan kapten-kapten lainnya. Entahlah, mungkin aku akan jalan-jalan sebentar sekarang karena punya lebih banyak waktu luang. Lagi pula, dunia ini luas di RML, jawab Niflheim. Apakah kau berpikir untuk bergabung dengan guild top lainnya setelah kau menetap? Tanya Vanaheim. Niflheim mendesah, bagaimana mungkin aku memikirkan hal-hal seperti itu secepat ini? Lagi pula, kontrakku menyatakan bahwa jika aku keluar, aku tidak bisa bergabung dengan guild-guild top manapun yang sedang berkompetisi setidaknya selama 2 tahun. Bagi para gamer profesional seperti kami di masa keemasan, 2 tahun sama saja dengan hukuman mati. 444 Tetapkan pandanganmu ke depan, Hesky dan Mona. Bukan hal yang aneh bagi para gamer profesional yang menandatangani kontrak untuk memiliki beberapa batasan saat bergabung dengan sebuah organisasi. Namun, dalam kasus Niflheim, batasannya jauh lebih signifikan. Hal ini sebagian disebabkan oleh posisinya sebagai Kapten Blue Oasis. Namun, alasan utamanya berkaitan dengan informasi sensitif yang dimilikinya sebagai ahli strategi utama Blue Oasis. Jika Niflheim pindah ke guild papan atas lain, Blue Oasis akan memiliki keuntungan besar saat menghadapi mereka di masa mendatang. Untuk mencegah hal ini terjadi, guild papan atas seperti Blue Oasis mengharuskan pemain seperti Niflheim menunggu 2 tahun sebelum bergabung dengan organisasi lain. Meski 2 tahun tidak terasa lama, itu seperti yang dikatakan Niflheim, hukuman mati bagi para gamer profesional yang sedang dalam puncak karir seperti dirinya. Soal bergabung dengan guild yang lebih kecil di RML, Niflheim tidak setuju. Guild yang lebih kecil tidak memiliki semangat kompetitif, ambisi, dan sumber daya yang dimiliki guild papan atas. Bertahan di tempat seperti itu hanya akan menumpulkan bakat seseorang. Niflheim dan Vanaheim mengobrol santai seiring berjalannya waktu. Menjelang akhir percakapan mereka, Niflheim terpaksa menanyakan pertanyaan yang masih terngiang di benaknya. Mengapa kamu memilih tidak saat itu? Tanya Niflheim. Perubahan topik yang tiba-tiba itu mengejutkan Vanaheim. Sebelumnya, ketika mereka melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Izroth harus mempertahankan Ordo Persekutuan atau tidak, selain Niflheim, Vanaheim adalah satu-satunya orang lain yang menolak. Meskipun Vanaheim menganggap Niflheim sebagai teman, ia tidak terbiasa memihak hanya berdasarkan fakta itu. Belum lagi, sejauh yang ia pahami, Vanaheim tidak memiliki hubungan apapun, bahkan persahabatan, dengan Izroth.
Inilah mengapa Niflheim terkejut dengan pilihannya. Sejujurnya, saya sendiri tidak mengerti mengapa saya membuat pilihan itu. Tapi, jika harus diungkapkan dengan kata-kata, itu karena dia adalah sebuah teka-teki, ujar Vanaheim. Ia menghela napas dan melanjutkan, saya yakin, dari semua orang, Anda tahu nasib orang-orang seperti dia. Sejak awal waktu, manusia mengagumi sekaligus takut akan hal yang tak diketahui. Namun, lebih sering daripada tidak, ketika seseorang dihadapkan pada hal yang tak diketahui, hanya ada dua pilihan, mencoba memahaminya, atau menghancurkannya. Niflheim terdiam setelah mendengar kata-kata Vanaheim. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena secara aktif mendukung kehadiran Izroth dalam kelompok penyerang. Ia pikir itu adalah kesempatan sempurna untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara Blue Oasis dan Izroth. Namun, siapa sangka takdir begitu kejam. Xiang Enlai, tidak banyak pria yang kuhormati, tapi kau salah satunya. Anggaplah ini sebagai awal perjalananmu, bukan akhir, kata Vanaheim sambil berjalan pergi. Namun, sebelum melangkah terlalu jauh, ia menghentikan langkahnya dan berkata, masih ada harapan untukmu, Xiang Enlai. Gunung tak bisa dibalik, tapi jalan bisa. Fokuslah pada apa yang akan datang, bukan apa yang sudah ada. Lagi pula, setiap naga pada akhirnya akan terbangun dari tidurnya. Hanya masalah waktu. Vanaheim meninggalkan Niflheim dengan kata-kata itu sebagai kata-kata terakhirnya. Niflheim berpikir keras saat ia meresapi kata-kata Vanaheim. Tentang apa yang akan terjadi, iya. Niflheim menghela napas panjang. Ia telah menatap konfirmasi untuk meninggalkan kelompok penyerang untuk beberapa saat. Namun, setiap kali, ia mengurungkan niatnya. Ini adalah terakhir kalinya ia menjadi bagian dari Blue Oasis, oleh karena itu, ia ingin mempertahankannya selama mungkin. Namun, setelah berbicara dengan Vanaheim, ia mendapatkan beberapa wawasan baru tentang situasinya. Niflheim menutup matanya saat ia memastikan kepergiannya dari kelompok penyerang. Saat ia diteleportasi keluar dari penyerbuan, di saat-saat terakhir, Niflheim membuka matanya dan tatapannya yang jernih terlihat. Saat itu juga, ia menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi anggota Blue Oasis. Set, set, set. Izroth menghindari cakram emas yang terbang ke arahnya saat dia menyesuaikan posisinya dengan wujud pedang kedua, gelombang kembali. Wuss! Izroth menggunakan Enhanced Instantaneous Movement untuk menutup jarak antara dirinya dan Mona. Penghitung pedang. Saat Izroth mengaktifkan efek SWOT counter dari wujud pedang kedua, Returning Wave, pedang badai di tangannya langsung menebas Mona sebelum ada kesempatan baginya untuk bereaksi. Minus 61.391. Hampir segera setelah serangan Izroth berhasil mendarat, lengan petir ungu pertama menyambar dengan tiruan pedang penangkalnya. Minus 6139. Minus 6139. Lengan-lengan petir menyerang satu demi satu, namun, Mona adalah kebalikan dari Oudamu, yang kurang bergerak dan cepat. Akibatnya, hanya 85 dari 100 lengan petir yang berhasil mengenai Mona sementara ia menghindari 15 serangan sisanya. Pada awalnya, dia hanya dapat menghindari 4 atau 5 lengan petir, tetapi sekarang, dia dapat menghindari hingga 15 di antaranya. Kecepatannya meningkat lagi. Izroth menyadari bahwa semakin rendah HP Mona, semakin cepat pula kecepatannya. Apakah ini hasil dari efek hardcore itu? Efek hardcore yang diterima Mona disebut Quickened. Dari namanya saja, bukan ide yang aneh untuk berasumsi bahwa efek ini berkaitan dengan kecepatan seseorang. Namun, pada akhirnya, itu hanya spekulasi saat ini. Setelah menerima kerusakan besar dari serangan Izroth, cakram itu kembali ke Mona saat aura emas menyelimutinya. Ganti fokus ke Hesky. Tugas utama kalian adalah bertahan hidup, jadi jangan ambil risiko yang tidak perlu. Ziyi mengingatkan, selama mereka tidak melakukan kesalahan sembrono, dengan damage Izroth yang luar biasa, mereka seharusnya bisa mengamankan kemenangan. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam dan membiarkan Izroth melakukan semuanya sendirian, tetapi gaya bermain kelompok penyerang secara keseluruhan telah berubah menjadi defensif dan pasif. Ketika Ziyi memberi perintah, para anggota kelompok penyerang langsung mengalihkan fokus mereka ke Hesky. Kelompok penyerang telah mengalami hal ini sebelumnya dan tahu bahwa setelah salah satu bos menerima terlalu banyak kerusakan,
mereka akan memasuki kondisi kekebalan absolut. Kabar baiknya adalah bos yang memasuki kondisi ini tidak mampu mengambil tindakan. Jika tidak, jika seorang bos terus-menerus berada dalam kondisi kekebalan absolut, apa yang bisa dilakukan pemain selain pasrah? Meskipun aura kebal bukanlah satu-satunya hal yang istimewa dalam pertarungan ini, yang mengejutkan kelompok penyerang adalah kedua bos tersebut ternyata berbagi HP. Artinya, ketika salah satu dari mereka menerima kerusakan, HP bos yang lain berkurang dengan jumlah yang sama, meskipun salah satu dari mereka dalam kondisi kebal. Hesky HP tersisa, 45,08%. Mona HP tersisa, 45,08%. Meskipun mengejutkan bagi kelompok penyerang, hal itu juga melegakan. Lagi pula, melawan dua monster bos penyerang dengan HP penuh dalam satu pertempuran hampir seketika setelah melawan gelombang monster elit pasti terlalu berat bahkan untuk pemain yang dilengkapi perlengkapan langka. Tentu saja, yang membantu meringankan sebagian besar tekanan pertarungan ini adalah buff sementara yang mereka peroleh setelah menyelesaikan fase kedua penyerbuan, Touch of Water Sprite. Pengurangan kerusakan sebesar 15% beserta generasi HP dan mana sebesar 0,5% yang diberikannya sangat mengurangi stres para penyembuh. Baik Hesky maupun Mona memiliki persenjataan serangan yang lengkap, dengan banyak sekali skill AOE yang tersedia. Jangan sombong, Overseers, kata Hesky sambil menyerang Izroth dengan sarung tangan di depan tubuhnya, menggunakan jurus yang sangat mirip dengan Unimpeded Rush milik seorang prajurit. Izroth berhasil menghindari serangan di saat-saat terakhir saat Hesky melesat melewatinya. Lalu, dalam sekejap, Hesky mengubah arah setelah meleset dan mengincar Hals, yang memiliki agro tertinggi kedua. Hals mengambil posisi bertahan, dan tepat saat Hesky hendak menabraknya, penghalang tipis transparan terbentuk di permukaan perisainya. Ding! Bang! Suara benturan keras memenuhi seluruh Kolosseum. Sarung tangan Hesky bertemu dengan perisai Hals. Diblokir. Minus 4130. Detik berikutnya, tubuh Hesky bergetar hebat saat sebuah kekuatan dahsyat menyapu dirinya. Sedetik kemudian, seberkas cahaya hijau terlihat melesat menjauh dari Hals, dan Hesky, yang tadinya ada di sana, menghilang. Namun, sebenarnya, ia tidak menghilang. Ini adalah efek dari skill rebound milik Hals. Karena Hesky bergerak dengan kecepatan tinggi, dampak rebound milik Hals semakin kuat dan membuatnya terlempar kembali pada jarak yang jauh lebih jauh dari biasanya. Setelah menemukan ritme pertempuran dan menghindari kesalahan besar sepanjang jalan, kelompok penyerang dengan cepat mengikis HP monster boss. 30%, 20%, 10%. Peringatan sistem, bos serangan Mona telah memasuki kondisi marah. Peringatan sistem, bos penyerbuan Hesky telah memasuki kondisi marah. Ketika HP Hesky dan Mona mencapai angka 10%, dan mereka memasuki kondisi marah, aura kekebalan muncul di sekitar tubuh mereka berdua secara bersamaan. Hesky, teriak Mona. Mona, teriak Hesky. Kolosseum mulai berguncang hebat saat Hesky dan Mona menyerbu dengan kecepatan penuh. Tanpa henti, keduanya bertabrakan dan menciptakan semburan cahaya hijau dan perak yang besar. BOOOM. Dinding Kolosseum runtuh saat air mulai membanjiri arena, dengan cepat memenuhi setiap sudut. Jika bukan karena pasif tahan aliran, kelompok penyerang pasti sudah tersebar di seluruh Kolosseum saat banjir air masuk. Untungnya, airnya mirip dengan air yang dihasilkan oleh gelombang pasang besar, tempat mereka bisa bergerak bebas sebagian besar. Kecepatan gerak mereka berkurang 10% sebagai efek samping dari air tersebut. Sedangkan Hesky dan Mona, kedua bos itu tidak ditemukan. Izroth menyipitkan mata saat mengamati dua cahaya redup yang tak lebih besar dari kelereng kecil di kejauhan. Satu berwarna hijau, dan satunya lagi berwarna perak. Bahaya dari cahaya-cahaya itu jauh melebihi bahaya yang mengancam Hesky dan Mona. Aneh sekali. Izroth mengaktifkan indera penglihatan energinya dan segera menyadari ada yang tidak beres. Api hijau dan perak itu sudah tidak ada lagi. Mereka lenyap begitu saja. Kini, yang ia rasakan adalah api hijau perak muda yang jauh lebih terkonsentrasi, terhubung, dan beringas. Minus 2500. Minus 2500. Tiba-tiba, kelompok penyerang mulai kehilangan 2500 HP per detik, terlepas dari kesehatan maksimum mereka.
445 muncul sebagai pemenang, kejutan yang tak terduga. Air jernih yang membanjiri Kolosem dengan cepat berubah menjadi gelap dan keruh karena secara aktif menghalangi pandangan kelompok penyerang. Jarak pandang mereka pun terbatas hanya 5 meter. Beberapa pendukung menggunakan skill Illuminate untuk menciptakan sumber cahaya dan membantu meringankan keterbatasan penglihatan kelompok penyerang. Namun, bahkan dengan efek Illuminate, beberapa bagian air tidak dapat ditutupi oleh cahayanya. Peringatan pertempuran, pemain Red Meadow telah ditandai untuk The Hun. Dari mana benda ini berasal? Seru salah satu pemain Sleeping Gardenia yang dikenal sebagai Red Meadow, seorang pendukung, saat sebuah cincin energi merah tipis muncul di sekelilingnya. Kurang dari beberapa detik berlalu ketika suhu air di sekitar Red Meadow tiba-tiba turun ke tingkat beku dan menjadi bergolak. Set, wus. Tanpa peringatan, seberkas cahaya hijau dan perak yang diliputi aura ganas menyambar Red Meadow saat cincin di sekitar tubuhnya dicabut paksa dan dicabik-cabik. Red Meadow merasa jantungnya mencelos saat ia hampir melompat dari tempatnya karena kejutan tak terduga itu. Meskipun ia seorang pendukung, ia tidak punya waktu untuk melindungi diri karena segala sesuatunya terjadi lebih cepat daripada yang bisa dilihat matanya. Namun, di saat-saat terakhir, tepat ketika cincin merah itu terkoyak-koyak, sebuah penghalang pelindung disertai aura suci menyelimuti Red Meadow dari ujung kepala hingga ujung kaki. Serangan kritis. Minus 10.902. Minus 10.349. 826 per 11.175 sisa HP Red Meadow. Penghalang pelindung itu hancur saat HP Red Meadow turun ke level kritis. Namun, hampir seketika setelah ia menerima kerusakan dan tepat sebelum tanda centang 2500 kerusakan berikutnya berbunyi, dua gelombang mana yang menyegarkan menyapu Red Meadow dan memulihkan sebagian besar HP-nya. Plus 8148. Minus 2500. Plus 787. 7261 per 11.175 sisa HP padang rumput merah. Terima kasih, Luna. Gumam Red Meadow sambil menatap Luna yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Kalau bukan karena reaksi cepat Luna tadi, Red Meadow tahu dia pasti sudah mati dalam sekali serang. Lagi pula, sebagai seorang pendukung, HP-nya tidak terlalu mengesankan, paling tidak. Belum lagi, kalau penyembuhan Luna tadi lebih lambat 1 detik saja, dia pasti sudah mati karena 2500 kerusakan yang diterima kelompok penyerang setiap detiknya. Ini berarti dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, Luna telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Luna mengangguk kecil sebagai jawaban. Namun, dalam hati ia mengerutkan kening karena serangan mendadak itu. Untuk menyelamatkan Red Meadow, Luna menggunakan skill peringkat A, Protective Barrier. Pada level maksimalnya, Protective Barrier mengurangi kerusakan serangan pertama yang diterimanya sebesar 50%. Ini berarti kerusakan awal serangan itu bukan sekitar 20.000, melainkan 40.000. Untungnya, ia tidak menggunakan skill penghalang yang lebih lemah, jika tidak, Red Meadow tidak akan selamat. Setelah penghalang pelindungnya hancur, Luna segera mengeluarkan Holy Flash Hell untuk memulihkan HP Red Meadow dan mengikutinya dengan Revitalizing Mist sehingga sisa HP-nya yang hilang akan dipulihkan seiring berjalannya waktu. Kalau kalian ditandai, panggil Hals. Lindungi target yang ditandai. Semuanya, mendekatlah ke tengah, kita sedang memperketat formasi. Seru Zi sambil matanya menjelajahi air keruh untuk mencari monster boss yang hilang. Mengerti, Hals mengakui. Lengan surgawi bukan lawan yang bagus untuk kecepatan seperti ini. Sungguh merepotkan. Dengan kecepatan seperti itu, Izrod menyadari bahwa meskipun serangan awalnya mengenai sasaran, lengan petir akan kesulitan mengikuti gerakan secepat itu. Karena itu, ia memutuskan untuk mencoba metode lain. Lengan petir ungu di belakang Izrod perlahan menyusut hingga semuanya mundur ke dalam cincin ungu di punggung Izrod. Ketika lengan petir terakhir masuk ke dalam cincin ungu, ia lenyap. Izrod benar-benar membatalkan keadaan ketiganya, lengan surgawi. Begitu cahaya dari lengan petirnya menghilang, area di sekitar Izrod menjadi semakin gelap, bahkan dengan kehadiran para pendukung yang menggunakan skill Illuminate. Mariposa mengerutkan kening saat dia melihat cahaya dari sayap petir Izrod menghilang.
Apakah keahliannya akhirnya berakhir? Waktu yang buruk sekali, gumam Mariposa. Ia takjub Izroth bisa mempertahankan keahlian sekuat itu begitu lama. Jadi, sebagian dirinya sudah siap untuk momen ini. Tapi, itu tidak membuatnya lebih menyenangkan. Kelompok penyerang telah memperketat formasi mereka sesuai perintah Ziyi. Sementara para pendukung berkonsentrasi menjaga HP semua orang di area aman dari efek kerusakan seiring waktu, kelompok penyerang tetap diam. Banyak pemain Sleeping Gardenia mulai khawatir bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya. Mustahil untuk melihat menembus air keruh, dan sepertinya tidak ada serangan yang terjadi di luar The Hun. Seolah-olah ia adalah predator besar, yang mengawasi mangsanya saat berburu. Sebuah peringatan berbunyi, membuat sebagian besar anggota kelompok penyerang tersentak kaget. Semua orang menjadi begitu tegang sehingga hal sekecil apapun mulai memengaruhi mereka. Terlihat jelas bahwa mereka tidak terbiasa mengalami tekanan seperti ini secara langsung. Peringatan pertempuran, pemain Shao Qingge telah ditandai untuk perburuan. Kenapa aku? Teriak Shao Qingge setelah lingkaran merah muncul di sekelilingnya. Benda ini benar-benar menyukai pendukung kita. Kata Hals tanpa membuang waktu dan langsung menyerbu ke arah Shao Qingge. Ding, bang, diblokir, serangan kritis. Minus 14.720. 22.603 per 42.323 HP Hall yang tersisa. Tepat saat ia tiba, Hals mengayunkan perisainya ke depan dan perisai itu menghantam sesuatu yang lebih keras dari baja dan memantul. Untungnya, ia berhasil mencegat serangan itu tepat waktu sebelum Shao Qingge terkena. Meskipun keberhasilannya sebagian berkat kemampuan indera jiwa yang memperingatkannya akan potensi bahaya. Wus, wus. Sesaat setelah Hals diserang, sesosok bayangan muncul di sampingnya, diikuti oleh hasrat membunuh yang dahsyat yang membanjiri kolosem itu. Niat membunuh itu membuat kelompok penyerang menggigil. Minus 31.652. Plus 1.899. Siluet berkedip yang muncul di samping Hals tak lain adalah Izroth. Ia menunggu saat yang tepat ketika makhluk itu menyerang dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Baru saja ia menggunakan pedang Baneful kedua, bunuh, namun hasilnya agak mengecewakan. Izroth ingin menggunakan efek eksekusi dari pedang Baneful kedua, bunuh untuk menghabisi makhluk itu. Lagi pula, semakin rendah HP mereka, semakin tinggi kemungkinan efek eksekusinya berhasil diaktifkan. Belum, Izroth mengubah posisi pedangnya selama sepersekian detik saat gelombang niat membunuh kedua menerjang. Meskipun gelombang niat membunuh kali ini lebih lemah daripada serangan pertama, itu sangat cocok dengan pedang iblis kedua Izroth membunuh. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, mereka dapat melihat bayangan samar dari jurus pedang lain yang sama sekali tidak mirip dengan pedang penghukum kedua, bunuh. Jurus pedang hantu ini adalah wujud pedang ke-6, teratai mekar ganda, wujud pedang yang mampu meniru jurus pedang terakhir yang digunakan Izroth. Ini juga berarti jurus ini mampu meniru efek eksekusi dari pedang penghukum kedua, bunuh milik Izroth. Minus 6.330. Semangat. Tentu saja, teknik pedang tiruan ini secara alami lebih lemah daripada aslinya. Namun, dalam arti tertentu, teknik ini tetap merupakan salinan sempurna, dan meskipun kerusakannya tidak besar, itu bukanlah tujuan utama Izroth. Suara krim yang menggelegar, seperti campuran suara Hesky dan Mona, menggema di seluruh Kolosseum. Teriakan itu terdengar melengking, membuat kelompok penyerang menutup telinga mereka untuk berlindung. Di saat yang sama, air yang menggenang di Kolosem mulai surut dan penglihatan kelompok penyerang pun pulih. Setelah airnya jernih, yang tersisa dari Hesky dan Mona hanyalah partikel-partikel mereka yang hanyut menuju ketiadaan. Keheningan menyelimuti Kolosseum saat itu. Satu-satunya yang bisa didengar oleh setiap pemain hanyalah rentetan peringatan sistem. Namun, suara ini terhalang oleh anggota Sleeping Gardenia karena mereka masih tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah mereka menang? Apakah mereka benar-benar bagian dari penaklukan Right Hardcore? Bagi sebagian besar anggota Sleeping Gardenia, ini adalah sesuatu yang masih jauh di masa depan. Siapa sangka merekalah, bukan Lotus Guard, yang menjadi bagian dari penyelesaian raid pertama Sleeping Gardenia. Kita berhasil. Sorak Shao Qingge memecah keheningan.
Kesadaran itu merasuki anggota Sleeping Gardenia lainnya, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk merayakannya bersama Shao Qingge. Beberapa bahkan menangis bahagia. Momen ini sungguh luar biasa, dan mereka beruntung bisa menjadi bagian darinya. Sebagian besar dari mereka sudah siap mati dalam penyerbuan brutal ini berkali-kali. Namun, tak satu pun dari mereka pernah mengalami kemalangan itu. Penyerbuan brutal tanpa satu pun kematian. Jika mereka tidak ikut serta secara langsung, mereka pun akan sulit mempercayainya. Senyum manis tersungging di wajah Mariposa. Ia sempat khawatir menjelang akhir ketika skill Izrod habis. Tapi, syukurlah, semuanya baik-baik saja. Tidak, semuanya ternyata lebih baik daripada baik-baik saja. Malam ini, akan ada perayaan meriah untuk Gardenia tidurnya. Peringatan pertempuran, bos serangan Hesky dan Mona telah terpengaruh oleh eksekusi. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan Hesky dan Mona. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh 6.261.173 EXP. Peringatan sistem, 1/1 kalahkan monster bos Hesky, malaikat laut dan Mona, anak laut yang lincah. Peringatan sistem, 1/1 bersihkan Kolosseum dari Istana Laut Besar. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan fase akhir, Kolosseum Istana Laut Besar. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan penyerbuan Istana Laut Besar. Peringatan sistem, selamat, Anda adalah grup penyerang pertama yang berhasil menyelesaikan Istana Laut Besar dan telah mendapatkan hadiah. Maukah Anda mengumumkannya kepada dunia? Peringatan sistem, selamat, Anda adalah grup penyerang pertama yang menyelesaikan Great Sea Palace pada tingkat kesulitan hardcore dan telah mendapatkan hadiah. Maukah Anda mengumumkannya kepada dunia? Peringatan sistem, selamat, Anda adalah grup penyerang pertama yang mencetak rekor di bawah 30 menit untuk Istana Laut Besar dan telah mendapatkan hadiah. Maukah Anda mengumumkannya kepada dunia? Peringatan sistem, selamat. Saat para anggota Sleeping Gardenia merayakan dan peringatan berbunyi satu demi satu, sesuatu yang terjatuh di antara barang jarahan langsung menarik perhatian Izrod. Ini, Hals, yang berada di sebelah Izrod, tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik barang jarahan itu karena ia juga mengenali barang yang sama dengan Izrod. Namun, ia tak yakin apa yang dilihatnya benar, ia mengusap matanya dan menatap tak percaya. Kakak, berapa banyak bintang keberuntungan yang kau miliki selama hidup ini? Hals mendesah kagum. Keberuntungan kakaknya sungguh luar biasa. Selanjutnya bab 446 Batuk Darah.